billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Mudah-mudahan jamaah yang lagi menyaksikan dalam keadaan sehat, selalu diberikan rezeki dan mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah puasa ini sampai dengan akhir tanpa ada yang bolong. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mendengarkan tausiah guru-guru kita hari ini dan juga membahas tema, saya akan mengajak jamaah Islami Tinda dan juga Ustadz Maulana. Waduh, Masya Allah luar biasa ya. Untuk melihat dulu Ustadz Maulana, mohon izin boleh maju ke depan. Ini kita lihat berita-berita yang sedang viral dulu Ustadz ya. Ada berita pertama ini tentang berburu takjil menjelang buka puasa. Wah, di Masya Allah rezeki nih. Maksudnya berburu takjil itu belanja? Belanja takjil. Ini dia tayangannya nih Ustadz nih. Tapi ada kejadian lucu. Apa sih? Banyak parodi-parodi ya kan, karena memang di takjil ini ternyata Masya Allah semua orang ini suka ya berburu takjil. Iya bener. Ya Masya Allah. Lihat makanan banyak gitu Ustaz tuh. Saya lagi mikir nih kalau nggak habis dikemanain. Orang baru mulai puasa. Kalau nggak dihabis kemanain? Ya jadi gini, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang alhamdulillah keberkahannya, kemuliaannya Ramadan. Alhamdulillah, kenapa sih? Itu karena memang buat yang non Islam juga ikut berburu takjil juga, seru jadinya. Tetangga saya senang kalau datang bulan Ramadan. Kenapa katanya? Alhamdulillah banyak makanan Ustadz. Disinilah ini rahmatnya Ramadan itu. Jadi artinya apa? Semua dapat kemuliaan, semua dapat kebahagiaan. Bukan saja yang Muslim, bahkan non Muslim pun senang dengan datangnya Ramadan. Masya Allah. Apalagi non Muslim yang lagi jualan juga. Wah, kan? benar, banyak juga yang jualan mereka. Banyak. Masya Allah, senang banget. Jadi memang ini ladangnya buat mencari rezeki juga ya. Dan buat ladang mendapatkan pahala yang banyak. Amin. Dengan beli takjil lantas bagi-bagi. Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islami Tinda. Tadi seputar takjil. Nah ini ada berita yang berikutnya tentang anak anggota DPR yang diduga dalam tanda kutip ya, aniaya pacar hingga hilang nyawanya. Ini dia tayangannya. Polrestabes Surabaya Selasa 10 Oktober lalu menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan wanita hingga tewas yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tanur. Rekonstruksi dilakukan di beberapa lokasi, diantaranya di tempat karaoke serta basement mall. Dari rekonstruksi terkuak kronologi kejadian yang menewaskan perempuan 28 tahun ini, tersangka pun memeragakan adegan saat ia memukuli korban di dalam ruang karaoke hingga adegan ketika tersangka melindas korban dengan mobilnya. Innauzubillah summa nauzubillah. Inilah makanya dengan adanya puasa inilah mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Dan apalagi kalau berbicara tentang sosok laki-laki, ada laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang tidak pernah melukai wanita. Masya Allah, itu benar banget. Nah, kalau sampai menghilangkan nyawa, pasti ada tuntutannya. Tuntutannya baik itu di dunia mau apalagi di akhirat. Ya, betul. Karena nyawa itu bukan milik siapa tapi miliknya Allah. Masya Allah. Allah yang punya hak atas nyawa itu. Dan kalau bisa juga hal seperti ini memang harus ditindak tegas ya. Iya. Supaya tidak terjadi atau terulang lagi kejadian ini ya di masa ke depan. Salah satu dosa besar adalah pembunuhan. Dan ketika kita membunuh seseorang, sama saja engkau membunuh semua manusia. Nah ini dia Ustadz nih ya, berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Banyak orang ya yang terlalu memikirkan dunia. Sehingga berlomba-lomba terus ya mengejar dunia. Sampai lupa dengan yang namanya rahmatnya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah padahal rahmatnya Allah itu sangat luas. Kalau kita bisa mendapatkan, waduh senengnya Masya Allah. Hari ini kita bahas tema yang luar biasa buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih Ustadz nih. Bagaimana kalau judulnya adalah Menggapai luasnya rahmat
Allah. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Maulana. Nah ini buat jamaah Islam itu indah ya. Ada yang bilang masuk surga itu bukan dari amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Ya tapi kita bisa masuk ke surga itu karena rahmatnya Allah. Lah terus bener nggak? Kalau seandainya kita nggak ngapa-ngapain bisa masuk surga nggak kira-kira ya kalau Allah kasih rahmat? Kita tanya aja langsung guru kita. Ustadz Syam mohon izin menjelaskan. Ustadz Syam, fadal. Tabi guru kami Muhammad Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 22 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka dikatakan bahwasanya la yudkhilu ahadam minkum 'amaluhu al jannah. Tidaklah di antara kalian masuk surga dikarenakan karena amalnya. Dan tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga dikarenakan oleh amalnya. Kata Nabi SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengingatkan bukan karena amal seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW ditanya kembali, apakah Anda juga demikian ya Rasulullah? Wala ana, begitupun dengan saya, kata Nabi SAW. Kemudian daripada hadis ini disyarahkan oleh ulama-ulama kita, diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ada 3 penafsirannya. Yang pertama, memang orang tidak masuk surga karena amalnya, akan tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud karena rahmatnya Allah di sini? Yang pertama, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena orang beribadah, beramal soleh, tidak mungkin dia mampu beramal soleh kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik itu datang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar, orang mendapatkan rahmat Allah juga disebabkan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin dia dapat bonus kalau dia belum mengerjakan amal soleh. Maka mendapatkan rahmat Allah disebabkan karena amal solehnya. Kemudian yang ketiga, rahmat Allah yang menentukan daripada seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti keliru ketika ada orang yang mengatakan, ya sudah kalau begitu tidak usah beramal, kita nunggu rahmatnya Allah saja. Justru karena Anda beramal, karena kita beramal, kita semua sebagai hamba Allah beramal, mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin mampu beramal soleh kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Allah sebutkan tentang surga, tapi Allah juga sebutkan tentang amal soleh dari seorang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Berarti rahmat Allah juga berhubungan dengan amal soleh. Jazakallah khair. Makasih banyak Ustaz Syam ilmunya. Sama-sama. Nah, gimana mau mendapatkan rahmatnya Allah kalau perintahnya nggak dilakuin tapi larangannya dideketin. Nah nggak mungkin ya, ini Masya Allah ya. Jadi kayak satu paket nih jamaah ini Masya Allah. Nah pertanyaan yang berikutnya ini bagus banget nih ya. Kalau misalnya kita bicara masalah orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, apakah ada ciri-cirinya? Pasti yang di rumah juga kepo nih. Kita panggil aja guru kita Habib Muhammad Syahab, mohon izin ya. Bib, izin nih Bib. Boleh. Ciri-cirinya orang yang mendapatkan rahmatnya Allah itu apa? Apakah ada perubahan dari orang tersebut? Mungkin orangnya seperti Ustadz Maulana Ya, atau mungkin sabar gitu ya. Masya Mohon izin menjelaskan, silakan Fadhol Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Jadi kalau ditanyakan ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ciri-ciri yang banyak itu orang biasanya suka menolong. Orang yang suka menolong sesama, yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menolong saudaranya
maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong dia di dunia dan Allah akan tolong dia di akhirat. Ingat, tapi tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong untuk mengambil kerjaan orang, itu nggak boleh. Ya. Jadi tolong menolong di dalam kebaikan, tolong menolong di dalam ketakwaan. Masya Allah, ini adalah di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya sifat sabar. Orang yang punya sifat sabar. Tapi sabar, bukan sabar itu ada batasnya. Ketika kita diuji untuk mengasih tahu bahwa ini salah, itu juga namanya sabar, Ustadz Maulana. Ya, untuk ngasih tahu, oh ini salah. Untuk menjelaskan sesuatu itu namanya sabar. Sabar dengan menjelaskan kebenaran. Nah, ini namanya sabar, dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan wa betulia fasabar. Ketika orang itu diuji, dia sabar. Wa dzulima faghafar. Ketika dizolimi memaafkan. Nah, kita garis bawah ini, dizolimi memaafkan. Ustaz Maulana Masya Allah nih. Artinya dizolimi memaafkan, tapi memaafkan boleh nggak menjelaskan kesalahan dia? Boleh, tabayun misalnya, walaupun dengan kalimat memaafkan. Tapi dengan tabayun diperbolehkan, namanya juga itu memaafkan bagi orang yang mendolimi kita. Masya Allah, sebenarnya banyak sekali ciri-ciri orang yang selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya juga orang yang rajin sedekah. Masya Allah. Jadi memang sabar ini juga salah satu jadi kuncinya ya, Habib ya. Betul. Orang-orang mendapatkan sabar rahmat ini, Allah. mendapatkan Wabil rahmatnya khusus Allah. Ramadan. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak. Afwan. Habib ilmunya. Nah, kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ada pertanyaan bagus, saya minta Ustadz Maulana boleh maju ke depan, Ustadz. Nah, ini ada pertanyaan dari Instagram ya, dari @naksolehahan, bismillah katanya. Waduh, namanya lucu juga ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah rahmat Allah mampu mengalahkan murkanya Allah? Tapi emang mendapatkan rahmat Allah itu mudah ya Ustadz? Nah, ini bagaimana nih Ustadz nih? Betul. Betul, pakai set dulu. Betul. Oh, betul ya. Betul sekali. Nah. Untuk mendapatkan rahmat Allah supaya kita terhindar dari murkanya, ada caranya. Caranya seperti apa? Caranya jangan pindah-pindah channel, dia lagi nonton, jangan langsung tidur. Selesaikan Islam itu Indah kajian kita, karena kita akan membahas tentang rahmat Allah yang begitu luas. Wih, Mau tahu Allah. setelah yang satu ini? Masya Allah, kalau gitu jamaah jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu Indah ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.